Di usia 7 hari setelah tanam ini kondisinya mulai hijau ya teman-teman, dan ini pengairannya tetap dikondisikan mungkin 1 sentian ya, untuk menekan pertumbuhan gulma atau rumput ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Muharib Channel ya, channelnya petani untuk pemula yang belajar bertani seperti saya ini. Oke, salam sehat, semoga rezekinya lancar ya untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini saya berada di lahan ya teman-teman. Tadi saya ada pengerjaan yaitu sedikit sulam ya kemarin, meskipun sudah disulami namun ada beberapa yang perlu disulami lagi karena memang ada beberapa faktor ya. Pertama faktor mungkin ada yang dimakan belalang daunnya, jadi tinggal sedikit, jadi harus disulami lagi ya teman-teman. Kemudian ada juga yang dimakan keong sawah ya atau kol, itu juga harus disulami. Kemudian ada juga beberapa yang hilang benihnya padi itu karena dimakan orong-orong. Dan tadi juga sambil sulam saya juga itu mengerjakan yaitu matun ya, yaitu menghilangkan gulma, karena semakin segera diatasi gulmanya atau rumput liarnya itu semakin bagus ya teman-teman, sebelum rumput itu semakin cepat besar dan menjalar. Rumputnya itu atau gulmanya itu ada 2 jenis ya teman-teman, ada rumput atau gulma daun sempit dan daun lebar. Nah, untuk meminimalisir pertumbuhan gulma atau rumput itu dengan cara yaitu pertama memang dilakukan penyemprotan sebelum dilakukan penanaman ya. Kemudian untuk setelah tanam itu dilakukan pengairan yang cukup ya teman-teman, karena dengan pengairan yang cukup itu akan meminimalisir pertumbuhan dari daun rumputnya itu ya atau gulmanya itu, karena rumput itu juga melakukan fotosintesis dengan menggunakan yaitu sinar matahari ya. Sinar matahari tentunya dalam kondisi kering ya teman-teman. Nah, jika rumput atau daunnya itu berada di luar atau terkena sinar matahari karena tidak tercelup di dalam air, maka proses pertumbuhan daun rumputnya itu akan lebih cepat ya teman-teman. Jadi pengairan ketika setelah dilakukan penanaman itu wajib hukumnya ya teman-teman, karena untuk meminimalisir dari pertumbuhan rumput itu. Nah, selain itu juga oke, mungkin banyak teman-teman ya para petani pemula yang mungkin beranggapan bahwasanya kalau rumput kan bisa dibasmi dengan cara memakai obat rumput. Ya memang benar, namun itu ada efeknya ya teman-teman, baik efeknya ke tanaman padinya sendiri, bisa jadi stres, bisa jadi pertumbuhannya terhambat. Ada 2 jenis ya teman-teman untuk mengatasi gulma atau rumput itu ya teman-teman, yaitu pertama menggunakan sistem kimiawi dan yang kedua yaitu sistem mekanik. Sistem kimiawi itu adalah menggunakan obat, baik obat spray maupun obat tabur ya teman-teman, dan pengaplikasiannya bisa sebelum masa tanam ataupun setelah masa tanam yang dibarengkan dengan pemupukan pertama. Dan macam obat rumput itu ada banyak ya teman-teman, nanti di next video kita akan bahas lagi ya teman-teman, semoga bisa dibahas ya. Dan yang selanjutnya yaitu proses mekanik ya teman-teman. Proses mekanik ini tentunya yaitu proses yang langsung menggunakan tenaga manusia ya teman-teman, baik itu menggunakan sistem sorok maupun sistem dibubuti matun manual seperti biasanya ya teman-teman. Jadi sebelum gulma itu tumbuh dengan besar, waktu masih kuncup itu segera ditangani ya teman-teman, agar tidak cepat besar dan nanti kalau sudah besar itu akan mengganggu pertumbuhan dari padinya itu sendiri ya teman-teman. Karena masa-masa ini masih masa usia 7 hari ini, tanaman padi yang baru ditanam itu masih masa masa vegetatif ya teman-teman. Jadi pertumbuhannya harus dioptimalkan
dijauhkan dari segala gangguan, karena rumput atau gulma itu juga akan menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Nanti takutnya gulma itu lebih menang dalam hal menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah ya teman-teman. Dan dari hasil pengamatan yang saya pantau di lahan tadi ya teman-teman, itu memang kalau di bagian tengah yang ada airnya yang bagus itu memang pertumbuhan gulma atau rumput itu sangat minimal ya, sangat minim ya. Namun kalau di bagian pinggir seperti di pinggir galengan itu cenderung pertumbuhan rumputnya itu lebih banyak ya teman-teman. Jadi tadi saya fokuskan untuk mengurangi mencabuti rumput yang ada di pinggir galengan ya teman-teman. Kalau di pinggir galengan itu takutnya nanti menjalar ke tengah, terus nanti bisa menaburkan benihnya atau menaburkan bijinya, lalu akan menimbulkan pertumbuhan rumput ya teman-teman. Jadi kita di sini itu kita sebagai petani tidak bisa menghilangkan rumput ya teman-teman, bisanya hanya mengendalikan ya. Pada musim kemarin kami juga tidak melakukan penyorokan ya teman-teman, karena memang dari perawatan dari awal tanam itu memang sudah diintensifkan ya. Dicicil setiap pagi 1 jam, sore 1 jam setiap hari sambil sambil hitung-hitung olahraga ya teman-teman, itu sudah cukup. Karena memang perawatan yang intensif itu lebih mudah dan lebih menghemat dari segi biaya produksi karena tidak terlambat. Nanti jika rumput itu sudah membesar, itu penanganannya akan sulit ya teman-teman. Jadi lebih baik dicicil di depan dari awal. Setiap pagi itu diamati pertumbuhan gulmanya atau rumputnya itu masih sedikit kuncup, segera dicabut atau diinjak di dalam tanah agar tidak tumbuh lebih besar ya teman-teman. Oke, demikian sharing-sharing dari saya ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama untuk petani pemula ya teman-teman. Maaf bicaranya agak belepotan ya teman-teman, maklum masih belajar juga ya, masih belajar di depan kamera, dan ini juga mengalami proses pengeditan yang banyak ya teman-teman, mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah kata silahkan dimaafkan ya teman-teman. Apabila ada salah dalam bicara bisa dikomen ya, bisa dikomen. Kalau ada kekeliruan bisa dikomen, nanti akan kita luruskan lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bye bye, salam bertani.